Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah atas karunia, nikmatnya, dan rahmatnya, sehingga kita bisa berjuang bersama-sama kembali mempelajari bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu di dalam menuntut ilmu kita dituntut untuk meluruskan niat. Bukan hanya meluruskan niat, tapi butuh yang namanya kesungguhan. Dan minimal juga kita harus mengenal lebih dekat dari bahasa Arab itu sendiri. Apalagi yang kita pelajari bukan bahasa sembarangan. Salah satu bahasa cabang ilmu bahasa yang digunakan oleh para nabi dan para rasul. Digunakan oleh suku Madian. Begitu pula pada kaum Madian, suku Madian, kaum Saba, ya. Lalu ada pula kaum dari Nabi Hud, kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, ya, yaitu kaum Ad, kaum Tsamud, Nabi Saleh, ya, dan menjadi perhatian kita itu adalah Lughatul Arabiyah. Sedikit sejarah agar kita bisa uh, merefresh ya semangat kita. Kita bicara bahasa, perkembangan bahasa itu dimulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dari zaman siapa Ummahat? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di mana Nabi Nuh alaihissalam ya memiliki seorang anak, ya, di mana anak tersebut yang berjumlah 3 orang, ya, dan menjadi cikal bakal peradaban manusia yang bernama Sam, Yafith, Ham, dan Kan'an. Ya, kalau kita bicara sebelum Nabi Nuh, maka yang digunakan adalah bahasa ya yang belum kita kenal di zaman ini, atau istilahnya adalah bahasa Arab kuno. Ya. Lalu dikembangkan dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi diawali dari Nuh, ya. Nabi Nuh alaihissalam, ya. Lalu Nabi Nuh ini punya anak,
Siapa saja Ummahat? Syam, Ham, Yafid, Ya, Kan'an. Ham, ya, Yafid, ya. Yafid ini Yafid ya, Yafid. Ya, ya, Yafid dan tiga ini ya. Sam, Ham, dan Yafid. Ya. Lalu dari keturunan Sam ini ya Al-Anbiya ya. Al-Anbiya wal Mursalin. Ya. Artinya apa? Al-Anbiya wal Mursalin, para nabi, para rasul. Ya. Apakah murni dari keturunan Sam? Tidak, ada campuran juga. Keturunannya Sam punya anak, punya anak, punya anak, lalu menikah dengan keturunannya Ham, punya anak, punya anak, punya anak gitu ya. Atau keturunannya Yafith ya, bercampur. Seperti orang Indonesia. Ummahat tahu orang Indonesia itu dari mana, Ummahat? Dari keturunan mana? Kita ini dari keturunan mana? Mongol bukan sih Ustaz? Ya, dari keturunan Yafith. Ya, Yafith bin Nuh. Ya, di mana Yafith bin Nuh ini memiliki keturunan yang disebut dengan eh, kita sebutnya Mamluk, Al-Mamluk. Ya, ya, kerajaan. Ya, pemimpin. Ya, imam. Ya, kebanyakan menjadi al-imam. Apa imam? Pemimpin. Pemimpin. Ya. Dari Yafith bin Nuh berketurunan lalu menikah. Sebagian mereka menikah dengan keturunan Ham. Jadilah bangsa Indonesia. Maka kalau kita lihat ciri-ciri dari keturunan Yafith itu bermata sipit, ya, berkulit putih, ya, dan ada yang bermata belok juga, ada, ya, sebagian dari bangsa Viking di atas, ya, Eropa Utara sampai ke negara-negara Balkan, sampai ke Jerman termasuk Hitler itu dari keturunan Yafith bin Nuh, ya. Ada Yafith bin Nuh campuran, ya, sampai kepada Asia Tenggara, ya. Keturunan siapa? Campuran dari keturunan Ham, Ham bin Nuh, ya. Ham bin Nuh ini bertugas sebagai apa? Sebagai al-mujtama, ya. Ya. Mujtama itu artinya adalah orang yang berkumpul, ya, rakyat, ya, rakyat jelata, ya, yang membantu raja atau yang membantu kepemerintahan. Maka dapat disimpulkan, ya, Ham ini membantu para nabi dan juga membantu para raja atau pemerintahan, ya. Nah, ini yang menjadi perhatian. Dari mana bahasa Arab? Bahasa Arab itu dari mana? Dari Sam, ya. Lughatul Arabiyah itu dari Sam bin Nuh, ya. Dimulai dari mana? Dari keturunan Sam bin Nuh ini dari siapa? Dari Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim punya anak siapa saja, Ummahat? Ismail, Ishak. Hmm? Ismail, Ishak. Ismail dan Ishak hanya itu? Gitu, kurang tahu Ustaz. Hah? Ya, kita tahunya siapa? Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah, gitu ya.
Lalu lahirlah siapa? Ishak. Ishak. Tuh. Lahirlah Ishak. Ya. Nah, maka di situ menjadi cikal bakal bahasa Ibrahimiyah, ya, atau bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Ustadznya malah keluar ya? Nah iya Ustaz Iya, mohon maaf Umahat, ya, terpental ini. Apakah suara Ana bisa terdengar kembali? sudah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kita ulangi ya. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah, lalu punya anak siapa? Ishak. 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 Mm-mm. Ya, maka lahirlah bahasa apa? Ibrani. Asal cikal bakalnya ya orang Ibrani. Yahudi. Betul, bahasa Ibrani. Ya kan? Lalu ada Hajar. Hmm. Hajar punya menikah dengan Ibrahim, ya, lalu punya anak namanya siapa? Ismail. Ismail. Ya, lahirlah bukan bahasa Arab, ya, bukan bahasa Arab. Nabi Ismail itu menggunakan bahasa Ibrani, ya, ya. Ini kita luruskan kembali, ya. Lalu Nabi Ibrahim punya istri lagi, ya, selepas Sarah wafat, ya. Ada 4 istri Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah Konturah binti Yaqtan dan Hajun binti Amin, ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah Konturah ini, ya. Nah, Konturah ini punya anak, ya, yang bernama Madian. Ya. Disinilah asal usul bangsa Arab, ya, asal usul bangsa Arab, ya. Dari Madian ini lahirlah keturunan Syuaib, ya, Nabi Syuaib, ya, dari suku Madian, ya. Nah, dari suku Madian ini berketurunan sampai apa? Sampai menjadi bangsa Arab. Jadi kalau kita melihat Nabi Ismail dibawa ke tanah kosong, ya, Iya. tanah kosong yang yaitu adalah apa namanya, kota Mekah, ya, Masjidil Haram, ya. Nah, di situ ketika sudah besar berketurunan, ya, punya keturunan dari Madian, ya. Nah, orang-orang dari suku Madian itu berketurunan di mana di Jazirah Arab, terutama di kota Mekah dan Madinah, ya. Maka lahirlah. Nah, yang ketiga, keempat adalah Hajun binti Amin, ya. Lalu dia berketurunan, salah satu keturunannya adalah keturunan dari bangsa Saba, negeri Saba, ya. Nah, disitulah kita pahami bahwa ada garis, ya, apa, lurus bahwa bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu saling berdekatan. Disebut dengan bapaknya para nabi. Siapa bapaknya para nabi? Nabi Ibrahim. Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi alaihi salam, ya. Naam. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, punya anak yang dimana menjadi para nabi dan para rasul, ya. Nah, ini sedikit informasi terkait dengan bahasa Arab itu sendiri. Sehingga bahasa Arab itu berkembang,
ya sesuai dengan eh, apa namanya susunan kaidah-kaidah yang sama persis dengan yang ada di bahasa selain bahasa Arab temannya atau saudaranya, yaitu bahasa Ibrani. Ya, yang muncul kemarin ada seorang yang mengaku bisa menggunakan bahasa apa itu Suryani ya. Mungkin pernah mendengar Ummahat? Ya, bahasa Suryani itu juga dari akar dari bahasa Ibrani ya, Ummahat. Seperti itu. Pahim tunan insyaallah? Aina insyaallah. Suryani itu Insyaallah. itu dari Jazirah Arab, Mas Ustaz? Bukan, ya. Dari Babilonia sampai ke Oh, arah Irak ya. Irak sampai ke semenanjung Damaskus ya. Itu bahasa Suryani. Yang bahasa Suryani ini bagian dari cabang bahasa Ibrani, di mana bahasa Suryani ini digunakan oleh malaikat Harut dan Marut. Mungkin pernah mendengar? iya. Ya. Nah, dan bahasa Suryani ini yang kuno ya, bahasa Suryani kuno ini digunakan oleh para penyihir ya, yang pernah diajarkan oleh malaikat Harut dan juga Marut. Dan telah disebutkan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Sulaiman mengumpulkan sisa-sisa ya bahasa-bahasa yang digunakan oleh malaikat Harut dan Marut ini, yaitu bahasa Suryani ya, di mana ditempatkan di suatu tempat yang memang tidak diketahui oleh banyak orang. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan kisah malaikat Harut dan Marut ya. Itu bagian dari cabang bahasa Ibrani ya. Salah satu sekte Yahudi yang disebut dengan Yahudi Kabbalah menggunakan bahasa Suryani. Ya, pahim tunan insyaallah. Aina insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Baik ya, untuk lebih semangat ya, mudah-mudahan kita bisa lebih semangat kembali ya, melanjutkan pembahasan dan perjuangan kita di pekan kedua. Apa pembahasannya? Nahwu Ustaz. Nahwu al-muyassar fi ilmin nahwi. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita? Pembahasan masih ingat? Kemarin halaman 1 Ustaz. Satu ya, masuk sekarang halaman 2. Alaysa kadzalik? Iya, halaman 2, Ustaz. Naam. Ya, disebut dengan anwa'ul kalimah. Kita masuk ke dalam anwa'ul kalimah. Apa yang dimaksud dengan anwa'ul kalimah? Anwa'ul kalimah adalah jenis-jenis kata. Di dalam bahasa Arab, jenis-jenis kata itu hanya ada 3. Ya. Yang pertama adalah ismun. Yang kedua fi'lun. Yang ketiga adalah harfun. Ya. Apa yang dimaksud dengan isim? Silakan dibaca mungkin Ibu Dede. Nam Ustaz. Al-ismu. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'na walam tuktaron bizaman. Mislu Mm-mm. Muhammadun, Ustadzun, Tilmizun, Khailun, Kalbun, Qittun, Mm-mm. Daftarun, Mirsamun, Tobashirun, Syamsun, Qamarun, Ashjarun. Masya Allah. Barakallahu fiiki pada Ibu Dede. Terima kasih. Kita bahas ya. Alismu, isim. Ya. Bukan isim yang dimaksud adalah rajah ya. Jimat. Nah, mantra-mantra. Nah, jadi nyinggung lagi tuh. Ya. Mantra-mantra itu kalau ditanya ada nggak, Umahat? Ada nggak kira-kira? Ada Isim. Ustaz. Ada isim-isim Lagi ya, juga kan jimat. ada. Ya, Sihir juga kan ada ya Ustaz. sihir juga ada. Jika tidak ada jika kita tidak percaya tentang adanya sihir, ya, maka kita juga
permasalahkan ya keimanan kita. Ya, percaya kepada hal gaib itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita ketahui. Hanya saja ya mempercayai ya sihir itu adalah sebuah kebaikan, itulah yang keliru ya. Sihir ya itu ada isim itu termasuk bagian dari sihir ya kalau di dalam ilmu akidah. Tapi isim di sini adalah kata. Mungkin yang dimaksud dalam ilmu akidah adalah benda-benda yang ditulis dari bahasa Suryani yang kita pahami ya, apa namanya, huruf-huruf yang garis-garis gitu ya. Garis-garis lalu bulat-bulat ya, itu ada khusus itu huruf-huruf tersebut ya, yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut untuk mengajarkan manusia. Nah, itu memang benar adanya dan itu bisa memberikan dampak ya batin kepada seseorang yang dituju ya, terutama memisahkan suami istri, menyatukan ya dua insan yang bukan mahramnya, itu juga termasuk ya utamanya itu. Nah, tetapi isim yang dimaksud dalam ilmu nahwu ini apa? Kalimatun dallat, sebuah kata yang menunjukkan ala maknan, atas sebuah makna, walam tuktaran, dan tidak yang namanya tidak terikat bizamanin, dengan waktu. Apa maksudnya? Ya bahasa sederhananya isim kata benda atau kata ya sebuah kata yang memiliki makna dan tidak terikat dengan waktu, apabila hari ini dan esok sama ya maka disebut dengan isim. Contoh Muhammad. Muhammad artinya nama orang. Hari ini sama hari esok namanya Muhammad sama atau tidak, Umar? Sama. Sama. Kan nggak mungkin pagi Muhammad malamnya jadi Aisyah ya. Nah, itu sesuatu yang bukan yang mustahil, bisa saja terjadi, tapi ini sesuatu yang tidak wajar begitu ya. Ustadzun ya, mau ustadzun guru, guru mau di pagi hari, mau di siang hari atau di sore hari disebut dengan ustadzun, nggak bisa ditambahkan, tidak bisa berubah. Nah, ya itu yang menjadi perbedaan antara definisi isim dan fiil. Kalau fiil itu yang terikat dengan waktu. Pergi sekarang dengan pergi nanti beda bahasa Arabnya. Ya. Kalau ustadz, ustadz sekarang sama besok ya sama ustadz juga. Tilmid, apa arti tilmid? Murid. Murid ya. Tilmid sama dengan talib ya, talibun. Khailun, apa khailun, Umar? Hmm? Kuda. Nah, kita tahunya apa hisonun ya? Khailun artinya apa? Kuda, iya, taunya Kuda. bisa kuda. Iya. Kalbun. Apa kalbun? Anjing, Anjing. Naam. Anjing. Kitun. kucing, Kucing. Adaftarun. buku tulis, cerpen. Mirsamun. Hmm, Garis ya? garis. Krayon apa? Krayon. Buku gambar. Alat Buku gambar. gambar. Alat gambar. Alat Afwan. gambar. Iya. Alat gambar. Ya. Ya. Bisa krayon. Bisa kuas. Kuas ya. Kuas. Pensil warna juga. Tobashirun. Apa tobashir? Apa tobashirun? Hah? Nggak ada yang tahu nih. Kalau untuk menulis di papan tulis hitam namanya apa? Alatnya Spidol. gimana? Ah, papan tulisnya warna hitam. Kalau papan tulisnya warna putih, spidol. Kapur Kapur. ya? Tulis. Kapur. Masa lupa? Zaman dulu pakai apa Umahat kalau nulis? Udah pakai spidol ya? Kapur. Pakai Masih kapur kan ya? kapur. Iya. Ya, kan ini angkatan kolonial kan di sini. Iya. Ya. Iya, angkatan kolonial semua kayaknya di sini.
Ya zaman dulu semua. Ya. Syamsun, gampang itu Syamsun. Matahari. Matahari. Qamarun, Bulan. Ashjarun, dari kata syajaratun, Pohon. pohon. Tapi pohon. bentuknya jamak, Oh, pohon-pohon. Kalau syajarun atau syajaratun satu pohon, ini ashjarun banyak pohon. Ya. Nah, kita lihat di sini alamatul ismiyah. Tanda-tanda atau ciri-ciri isim adalah, ya, yang pertama adalah al-khafdu. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-khafdu? Ya, yang dimaksud dengan yang namanya al-khafdu adalah majrur. Nama lainnya adalah majrurun. Majrurun artinya adalah kosakata yang akhirannya kasrah. Kosakata yang akhirannya apa? kasroh. Kasrah. Ya. Artinya apa? Kalau ummahat menemukan sebuah kosakata yang akhirannya kasrah, maka dapat dipastikan itu adalah sebuah isim, bukan fiil. Karena fiil tidak ada yang berharokatkan kasrah, kecuali kalau dia musanna. Musanna bilangan dua ya. Kitabun jadi apa? Kalau dua buku? Kutubun. Kutubun artinya buku-buku. Kalau dua buku. Kitabani. Kan sudah belajar belum? Belum ya? Musanna, belum ya? Belum, Ustaz. Oh, belum ya. Ya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Angka 1 ya, bukunya jumlahnya 1, bukunya jumlahnya 2, dan bukunya jumlahnya lebih dari 2. Kan yang baru dipelajari buku yang jumlahnya lebih dari 2 ya. Ya. Kalau nanti ummahat belajar musanna itu ada pembahasannya. Nah, contohnya mislu bismillahirrahmanirrahim. Bulatkan pada harokat kasrah bismi ya. Mi ya berarti ismin itu adalah al-hafdu dan dia bagian dari isim. Kalau ditanya ya Allahi ya, dia isim fiil apa huruf kalau ditanya ya. Maka jawabannya isim. Tandanya apa? Ada harokat apa kasrah di akhir, namanya al-khafdu atau majrurun. Ya, kita sepakati saja ya, namanya al-khafdu. Ya. Ar-Rahmani. Ya, ummahat tanpa mengetahui arti itu bisa mengetahui isim atau bukan dari harokat akhir. Ya. Dari apa? Harokat akhir. Akhirnya. Iya. Ar-Rahmani. Ya, dia adalah sebuah isim. Kenapa? Karena al-khafdu. Harokatnya kasrah. Ar-Rahimi juga sama. Harokatnya kasrah. Ya. Jadi kalau bertemu sebuah kosakata yang berharokatkan kasrah, ya, penyebabnya apa saja terserah. Dalam Al-Qur'an misalkan ya, minal jinnati wan nas ya. Jinnati dia adalah sebuah isim karena ada kasrah, khafdu ya. Wan nasi ya ada khafdu ya. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah ya. Kita lanjutkan dulu, nanti akan ada tugas untuk bekerja sama mencari ciri-ciri isim di dalam Al-Qur'an ya. Berikutnya adalah at-tanwin. Tanwin kita tahu ya, ada apa? Tanwin itu ada apa saja, Mahat? Ada domatain, ada apa lagi? Fathatain, ada Kasrotain. kasrotain. Ya.
Kalau umpama ummahat ketemu di dalam hadis ataupun dalam Al-Qur'an ataupun dalam percakapan, lalu ada kata rajulun, ada tanwin di akhir. Mau bentuk kalimatnya seperti apa, lalu ada tanwin di akhir. Maka dapat dipastikan itu adalah sebuah apa? Sebuah Isim. isim, Isim. ya, sebuah isim. Ya. Ada imro'atun. Apa imro'atun artinya? Perempuan. 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 Waladun, Anak Pemuda. laki-laki. anak kecil, Kecil. laki-laki. Bintun, Anak perempuan. anak anak kecil perempuan. Ya, ya. Kita temukan di berbagai macam ya kosakata di dalam buku Durusul Lughah yang bertanwin, maka dia adalah isim. Ya, ciri-cirinya ada tanwin, maka dia adalah isim. Lalu yang ketiga, al-alifu wal lam. Kalau bahasa kita alif lam, ya, musuh bebuyutan dari tanwin. Kalau ada tanwin maka tidak beralif lam, ketika ada alif lam maka tidak bertanwin. Contohnya al-ustadzu, al-ustadzatu, at-talibu. Baik itu alif lam qamariyah atau alif lam Syamsiah. syamsiyah. Nah, itu ciri-ciri isim, ada alif lamnya, ada tanwinnya, ada al-khafiynya. Dan yang terakhir ada huruful jar. Nah, huruful jar itu ada berapa? Ada 9, Ummahat. Kita lihat dulu contohnya huruful jar, mislu min, minallahi. Artinya kalau Ummahat ada melihat huruf jar, maka dapat dipastikan setelah huruf jar itu tidak mungkin fiil. Pasti apa, Ummahat? Isim. Isim. Jadi kita bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf, ya. Yang kita baru bahas adalah ciri-ciri isim, ya. Fil baiti, ilal masjidi, alal kursiyi. Lihat di halaman 3. Wa huruful jar hiya. Dan huruf jar itu adalah min, ila. Nah, cara menghafalkannya itu adalah dengan urutan min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, li. Ya. Kalau ditanya kenapa pakai bi kali, kan bi itu alba. Ki, ya, bi, ka itu kan al-kaf. Li itu al-lam. Ya. Kenapa dihafalkannya bi kali? Untuk memudahkan. Karena penggunaannya itu menggunakan bi. Ya. Penggunaan al-kaf itu adalah ka. Penggunaan al-lam itu adalah li. Nah, ini kita bahas satu-satu. Min. Kita sudah belajar ya. Min. Ya. Artinya apa, Ummahat, min? Dari. Dari. Contohnya minan nas. Minan nas ya, halokatnya kasrah ya. Dari manusia. Ila, apa artinya ila? Kepada. Ke atau kepada. Ya, ila suki, ke pasar ya. Suk. Ya. An. Apa artinya an? Dari. Dari atau tentang. Bisa dua tuh. Bisa dari atau tentang. Anin nabiyyi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oh, bedanya apa ya? Itu tadi ya, min itu bisa artinya min artinya dari, kalau an itu ada dua, bisa dari, bisa tentang. Ya. Min bisa termasuk juga ya Ustadz? Apa? Minal muslimin ya misalnya. Termasuk golongan muslim. Min. Ya, minal muslimin, dari golongan muslim, dari artinya dari tetap. Iya. Kalau an bisa artinya menunjukkan dari atau menunjukkan tentang gitu ya. Tentang yang dibicarakan, ya. Ya. Lalu berikutnya ala. Apa artinya ala? Di atas. Di atas. Contohnya alal maktabi, di atas meja.
fi. Apa arti fi? Di dalam. Di dalam, Di. seperti di dalam atau di. Seperti fil baiti, ya, di dalam rumah. Rubba, ini baru kita pelajari, ya. Artinya sedikit banyak, kurang lebih. Nah, ya. Ini jarang digunakan di dalam bahasa Arab, ya. Tapi ada, ya. Jadi rubba artinya apa? Kurang lebih. Kurang lebih. Kurang lebih. Disingkat oleh Ibu Dede, kurlep gitu ya. Gitu ya Ibu Dede ya. Nah, Enggak Ustadz. juga. Ya, kurang lebih gitu ya, kurlep. Ya. Seperti rubba rajulin karimin. Ya. Sedikit banyak atau kurang lebih laki-laki ini karim. Apa karim? Mulia. Mulia. Ya. Ada yang mengartikan rubba itu mungkin, ya. Kurang lebih kan mungkin bisa juga ya. Ya, disesuaikan dengan kalimat. Ya. Lalu alba itu namanya, nama hurufnya alba. Tapi penggunaannya bi, makanya kita hafalkan bi, rubba bi kali bi. Artinya dengan. Bil qalami artinya apa? Dengan pena. Dengan pena. Ya. Saya menulis dengan pena. Aktubu bil qalam. Bil mirsam dengan krayon. Ya, penggunaan itu. Ya. Bahwa orang tersebut menggunakan krayon ataupun pensil warna ya untuk mewarnai. Lalu berikutnya al-kaf itu dibacanya ka penggunaannya. Artinya seperti. Contohnya kal asadi. Apa artinya? Seperti Singa. singa, seperti singa. Ya, kalau suaminya lagi marah-marah ya bilang anta kal asad. Nah, ya. Jadi kamu seperti singa. Ya, kalau meraung kencang gitu ya. Kalau meraungnya kecil, anta kal kitti. Nah, apa artinya? Seperti kucing. Kamu seperti Seperti kucing. kucing. Ya, seperti Kalau kucing. singa betina Hmm? apa? Apa? Singa betina. Singa betina. Ya. Ya, harus dicari nih singa betina. Ada yang tahu gak Umahat? Singa betina. Hmm, ya. Karena yang ada di pelajaran kita nih baru singa, ya. Bahasa Arabnya singa betina, ya. Ada yang tahu? Kalau singa itu kan asadun Ustaz, tidak ditambah tak marbutoh aja atau ada bentuk lain? Berbeda, ya. Oh, Berbeda, ya. Kalau untuk singa itu asadatun, gitu ya? Tidak, ya. Kalau eh, apa namanya singa, ya. Kalau kita cari, Umahat bisa cari ya di dalam Google, ya. Di situ dikatakan apa? Labuah, ya. Labuah, labuah. Labuatun artinya singa betina. Ya, tapi ini harus ditelusuri lagi ya, karena eh, harus didetailkan lagi singa betina itu apa, ya. Karena masing-masing bahasa Arab ya antara jantan dengan betina itu tidak lantas ditambahkan tak marbuto lalu diartikan singa betina begitu. Tidak semua, tidak semua, ya. Yang paling sering diucapkan kan adalah ibil ya, unta ya. Dengan nakotun di dalam Al-Qur'an. Nakotun artinya adalah unta betina.
Ada apa namanya? Sapi betina, ada sapi jantan. Sapi betina adalah baqaratun, sapi jantan adalah jamusun. Berbeda, ya. Kalau singa juga berbeda, asadun, ya. Lalu kalau bahasa singa betinanya adalah buah, ya. Nanti bisa dicek and recheck kembali. Pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, kal qamari. Apa arti kal qamari? Seperti bulan. Seperti bulan. Ya, itu biasa orang Arab itu memberikan syair ya. Anti kal qamari fis sama'il laili. Ah, Masya Allah. Apa artinya? Kamu seperti bulan di langit Di langit di, malam. di langit malam. Masya Allah. Karena rembulan itu menerangi yang gelap. Ya, kalau siang kan panas ya. Kalau kamu seperti matahari kan repot ya. Anti kasyamsi. Ya, eh, apa namanya? K, penggunaan K itu sering digunakan untuk perumpamaan atau seakan-akan atau seperti gitu ya, mengumpamakan, menganalogikan. Lalu berikutnya li, artinya milik atau kepunyaan. Lillahi, ya. Li Hamidin, ya. Li Zainaba, artinya kepunyaan, milik, ya. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna Aku insyaallah, ya. tanya, kan Nah, suka ada orang ngomong billahi gitu. Itu masuk tidak artinya dengan kan ya? ya, kalau billahi itu artinya adalah bi qasam. Qasam itu sumpah ya. Nah, jadi ada namanya huruf qasam. Mirip dengan huruf jar, ya. Ada billahi, wallahi, tallahi, tallahi, ya. Billahi, wallahi, tallahi. Mau perlu ditulis nggak? Perlu Ustaz. Boleh Ustaz Perlu ya, ditulis. boleh ya. Nah, itu mirip dengan huruf jar tapi bukan huruf jar. Wallahi. Wa, tapi harokat setelah wa kasroh. Sering itu Allah menggunakan kata wa ya. Wasyamsi, walaili, ya. Apalagi wal asri. Lalu berikutnya billahi, artinya demi Allah, ya. Lalu membedakannya apa dengan Allah dan perbedaannya dengan demi Allah? Tidak ada perbedaan tulisannya. Yang membedakan adalah susunannya saja nanti. Ya. Dan tallahi, ta Allah, ya, tallahi. Nah, demi Allah juga. Ya. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Ya, alhamdulillah. Baik, kita akan membagi tugas ya Ummahat. Kira-kira boleh tidak nih Ummahat? Silakan Ustaz. Tafadhol. Ya, baik. Kita akan bagi tugas berdua-dua atau sendiri-sendiri Ummahat maunya. Mungkin berdua-dua ya. Boleh ya Ibu Dede? Boleh Ustaz. Nah, ya untuk kelompok pertama tugasnya adalah mencari isim beserta ciri-cirinya, ya. Contoh misalkan, ya,
idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fath. Pada ayat tersebut ada kata al-fath. Ya, dia adalah isim ya. Li'annahu al-alif wal lam. Karena ada alif dan lam, al-fath ya. Jadi dijelaskan mana isim, mana fiil. Mana isim ya, bukan fiil ya. Mana isim, lalu kenapa dia disebut dengan isim? Ciri-cirinya ada nggak di antara 4 poin ini? Al-hafdu, at-tanwin, al-alif, huruful jar. Ya, bisa dipahami insyaallah. Paham, Ustaz. Mencari di ayat Insyaallah. Al-Quran gitu ya Ustadz ya? Iya, Satu ayat. tapi kita akan ini bukan satu ayat, satu surat. Kan berdua-berdua. Oh, oh iya, iya, Berdua-dua. iya. Nanti kita tentukan suratnya ya. Nah, kita mulai ya dari Ibu Dede. Nanti Ibu Dede bekerja sama dengan Ibu Handayani ya, mencari isim di dalam surat yang pendek ya, nggak usah panjang-panjang. Suratnya Al-Ma'un. Surat apa? Surat Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ya, mencari isim sesuai yang ada di tanda ini dulu. Alamatul ismi. Al-hafdu, tanwin, alif, huruful jar. Ya. Kalau di luar itu ada sebenarnya, tapi kita belum bahas. Biar kita fokus di dalam kitab. Ya. Lalu berikutnya Ibu Dewi Anom dengan Ibu Tiwi. Ya, mohon dicatat ya. Roisul Fasal. Ya. Ibu Dewi Anom dengan Ibu Tiwi, ya, itu di dalam surah Al-Fil. Ya, pendek tuh ya. Surat apa? Al-Fil. Oh, ya. Nah, Ya. Ustaz. Nah, berikutnya Ibu Esa dengan Ibu siapa ini yang Muhammad Habil nih siapa ya? Maafkan Ustadz, Dewi Ustadz. Oh, Ibu Dewi. Ya, ini yang Ibu Dewi ya. Ibu Dewi Muhammad Habil. Ya, Ibu Esa dengan Ibu Dewi. Ya. Oh, tadi Ibu Dewi Anom ya, mohon dicatat nih, jangan sampai tertukar. Ya, Ibu Dewi dengan Ibu Esa itu di dalam surah Al-Humazah. Ya, surat apa? Al-Humazah. Al-Humazah. Ya. Berikutnya Ibu Teta dengan Ummu Adlan. Ya. Ada Ibu Teta, Ummu Adlan? Ya, Ustaz. Ada, alhamdulillah. Ya. Suratnya yang harus dicari isim di dalam surat At-Takatsur. Ya, At-Takatsur. Ya. Ada yang belum disebutkan namanya? Ada yang izin Ustadz, ada yang tidak masuk. Itu gimana Nah, PR-nya? yang izin atau tidak masuk, ya, nanti bisa mendengarkan via YouTube dulu. Jangan langsung mengerjakan, ya. Ketika sudah mendengarkan via YouTube dan bisa dipahami, ya, nanti mereka boleh memilih dua orang, ya, satu kelompok ya 2 orang, dan mereka boleh memilih di dalam surat antara tadi ya Al-Qari'ah apa? Surat Al-Fil, Al-Ma'un, ya, yang telah ditentukan tadi, ya, At-Takatsur atau Al-Humazah, ya, seperti itu. Untuk yang tidak hadir, yang tidak hadir itu boleh memilih apa namanya
surat yang telah ditentukan tadi. Ya, karena kan tentu ya kita harus adil dalam hal ini. Tingkat pemahaman mendengarkan via YouTube dengan secara langsung kan berbeda. Ya, fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Maafi soal. Maafi soal. Ya, alhamdulillah. Ya, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat grup ya Ummahat. Kalau ada yang belum paham ya, kurang paham ataupun tidak paham sama sekali, mohon diinfokan agar kita akan murajaah. Ya. Maafi soal, Ibu Dewi. Maafi soal Ustaz. Alhamdulillah. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Semoga Allah berikan kemudahan ya Ummahat. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan ibadah terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah yang pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan ibadah ya puasa Arafah nanti ya. Ya. Dan juga bisa melaksanakan ibadah kurban dengan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan malam hari ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.